Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video presentasi tentang kajian konflik yang berjudul Perkembangan Konflik pada Fase Kekuasaan Orde Baru yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nexi Fitri, dan rekan saya, Mercy. Selamat menyaksikan. Orde Baru atau Orba merupakan salah satu era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung setelah masa Orde Lama pada tahun 1959 hingga 1965. Masa Orba merupakan masa pemerintahan yang terlama, di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan masa reformasi. Orde Baru hadir dengan memperbaiki dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama. Orba dipimpin oleh Presiden Soeharto. Namun pada Orde Baru pun juga terjadi beberapa penyimpangan. Berikut adalah beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru. 1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden. Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multidimensi. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke Presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri. 2. Menurunnya kualitas birokrasi. Pada zaman Orde Baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip asal Bapak senang, sehingga banyak mengabaikan prosedur-prosedur yang harusnya diikuti dengan benar. Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara. Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat. 3. Hak politik dibatasi. Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat, yang sebenarnya melanggar hak warga negara, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada 3 partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP. Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan presiden untuk terus-menerus dipilih menjadi presiden seterusnya. 4. Pembatasan kebebasan pers. Terjadi adanya pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak bisa diapresiasikan dan juga dituangkan ke hadapan umum. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibredel atau dihentikan penerbitan beritanya. 5. Pembangunan tidak merata. Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata. Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing-masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan. Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial, antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Persi akan membahas tentang perkembangan konflik Indonesia pada fase kekuasaan Orde Baru yang bagian A dan B. Yang pertama yang A, yaitu kondisi perkembangan konflik di Indonesia pada fase kekuasaan Orde Baru atau Orba. Perubahan sosial terjadi dalam masyarakat yang tidak diikuti oleh penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan akan menimbulkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam membentukkan penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial, sehingga konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Orde Baru adalah tatanan seluruh perkehidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Orde Baru merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsipil terhadap praktik-praktik penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau yang lazim disebut zaman Orde Lama. Yang B, isu-isu konflik yang ada di Indonesia selama fase kekuasaan Orde Baru.
Sejumlah asumsi yang ada di dalam teori konflik penulis pandang sangat relevan dalam menjawab kekuasaan kejahatan yang terjadi pada peristiwa tumbangnya rezim Orde Baru 1998. Asumsi teori konflik yang mengatakan bahwa konflik terjadi akibat adanya pemaksaan kehendak oleh kelompok yang berkuasa dalam kaitannya dengan kerusuhan yang terjadi tahun 1998. Sebelumnya, lahir peristiwa tumbangnya rezim Orde Baru, pemerintahan Soeharto bertindak otoriter terhadap rakyat Indonesia yang dilakukan dengan pembentukan berbagai instrumen hukum dan langkah-langkah penegakan hukum yang dinilai sebagai suatu bentuk pemaksaan kehendak penguasa pada saat itu. Dampak konflik pada fase Orde Baru bagi masyarakat sosial. Rina Kastori menyebutkan ada beberapa dampak konflik yang mempengaruhi masyarakat sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada pendidikan. Pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru adalah penciptaan kesempatan belajar yang lebih luas, diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Yang ketiga, ada kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni serta budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Menurut jurnal, berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1988-2014 karya Lilik Eka Aprilia dan kawan-kawan dalam Serafika Gisha tahun 2022, beberapa penyebab terjadinya perubahan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru hingga masa reformasi, yaitu pembangunan tidak merata. Pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memperhatikan wilayah-wilayah yang lainnya. Yang kedua, politik didominasi Golkar. Di era Orde Baru, terjadi 6 kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh masyarakat golongan karya. Hal ini karena semua elemen pemerintahan atau pegawai negeri diharuskan untuk memilih partai tersebut. Yang ketiga, retaknya kekuasaan Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di 1997 yang terjadi di kawasan Asia Tenggara juga berdampak ke Indonesia. Selain itu, pemerintahan Orde Baru mulai retak. Penerapan sistem sentralistik dan militeristik menjadi salah satu penyebab keretakan tersebut, di mana pemerintah mengabaikan kemampuan unsur masyarakat dan bangsa. Selanjutnya, bagian D, dinamika sistem politik otoritarianisme Orde Baru. Kekuasaan politik Orde Baru yang bercorak otoriter setidaknya berakar dari 5 sumber utama, yaitu represi, kekuasaan material yang terkonsentrasi, wacana politik partikulturalistik, subordinasi bisnis terhadap negara, dan pengendalian birokrasi sivil dan militer. Kelima sumber kekuasaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada represi. Terkait dengan sumber kekuasaan pertama yaitu represi, perlu dicatat bahwa di awal 1970-an ketika berupaya untuk membangun konsolidasi politik, kekerasan adalah instrumen utama yang dipakai oleh pemerintah Orde Baru untuk mencapai stabilitas politik. Yang kedua, klientelisme ekonomi. Sumber utama kedua yang digunakan Orde Baru untuk membangun otoritarianisme politik adalah kekuasaan material yang terkonsentrasi atau disebut klientelisme ekonomi. Klientelisme ekonomi berhasil dilakukan karena melimpahnya sumber daya ekonomi dari hasil ekspor minyak dan hasil alam lainnya. Yang ketiga, wacana partikularistik. Sumber kekuasaan politik otoritarianisme Orde Baru ketiga adalah
ideologisasi definisi partikularistik terhadap segala aspek kehidupan bernegara. Tujuannya adalah untuk melegitimasi otoritarisme. Definisi partikularistik ini misalnya terdapat dalam definisi tentang demokrasi yang diberi nama Demokrasi Pancasila, definisi tentang hak asasi manusia, tentang tanggung jawab warga negara, dan lain-lain. Yang keempat, subordinasi bisnis terhadap negara. Sumber energi otoritarisme Orde Baru yang keempat adalah subordinasi bisnis terhadap negara. Dalam perspektif Robinson tahun 1988, yang dimaksud dengan subordinasi bisnis terhadap negara adalah Orde Baru cenderung memposisikan sektor bisnis bergantung pada negara. Dan yang terakhir, yang kelima, pengendalian birokrasi sivil dan militer. Sumber kekuasaan otoritarianisme Orde Baru yang kelima adalah pengendalian birokrasi sipil dan militer. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya konsolidasi politik Orde Baru. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Mercy dan rekan saya, Nexus Fitri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menikah dan